Di balik sorotan gemerlap Camp Nou dan gelar yang diraihnya bersama tim nasional Spanyol, Lamine Yamal ternyata menyimpan pergulatan yang jauh lebih berat daripada sekadar menaklukkan lawan di lapangan. Tekanan ekspektasi publik yang membebani bahunya sejak remaja, sorotan media yang tajam mencari celah kelemahannya, hingga kesalahan pribadi yang hampir meruntuhkan citra bocah ajaib ini. Bagaimana mungkin seorang anak dari Rocafonda, yang dulunya hanya bermain bola di lorong sempit penuh grafiti, sanggup menanggung beban dunia tanpa kehilangan jati dirinya? Untuk memahami jawabannya, kita perlu menelusuri kembali jejak kecilnya, ke tempat di mana segalanya bermula. Bab 1. Akar dari beton Rocafonda. Di jalanan Rocafonda, lingkungan pekerja keras penuh beragam budaya, Lamine kecil menghabiskan hari-harinya bermain sepak bola di antara gedung-gedung sederhana. Pada dinding tangga kompleks, terdapat grafiti bertuliskan, "Lebih banyak Lamine Yamal dan lebih sedikit penggusuran." Sebuah harapan yang tumbuh bersamanya sejak pertama. Sejak usia 5 tahun, ia bermain di CF La Torreta, sebuah klub kecil di mana ia hanya menghabiskan 2 tahun. Prasekolah bagi karir gemilang yang menanti. Klip-klip kenangan menunjukkan bocah bersepatu lusuh menggocek bola di trotoar. Pandangannya belum lepas dari langit impian. Sosoknya terlihat berbeda dari teman seusianya, bukan hanya karena kelincahan mengolah bola, tapi juga kegigirannya saat menghadapi lawan lebih tua, sebuah pengalaman yang menanam karakter pantang gentar. Pada usia 7 tahun, Barcelona datang menjemputnya ke La Masia. Dengan penuh keyakinan, sang ayah berkata, "Edukasi dulu baru sepak bola." Pada Selasa, mereka bertemu perwakilan klub. Sabtu, Lamine sudah mempersiapkan tas La Masia, langkah awal menuju panggung dunia. Bab 2. Lahirnya fenomena di Camp Nou. Musim semi, usia Lamine baru 15 tahun 9 bulan, dan 16 hari, ia membuat debut untuk tim utama Barcelona. Memasuki lapangan saat skor 4-0 telah ditentukan, nama itu langsung ditulis sebagai pemain termuda yang pernah debut di klub legendaris itu. Musim berikutnya, ia bukan hanya muncul, ia meraih tonggak prestasi. Pemain termuda yang memulai pertandingan La Liga, mencetak gol, memberi assist, dan bermain di Liga Champions dalam beberapa kompetisi penting. Statistiknya pun menanjak. Dalam 50 pertandingan, ia mencetak 7 gol serta memberi 7 assist. Prestasi seimbang yang langka untuk usianya. Tak lama, ia melanjutkan prestasi internasionalnya sebagai pemain termuda yang debut untuk tim nasional Spanyol pada usia 16 tahun 57 hari, sekaligus pencetak gol termuda untuk negaranya. Bab 3. Mega bintang turnamen Euro dan pengakuan global. Di Euro 2024, Lamine menampilkan permainan luar biasa. Ia menjadi pemain termuda yang tampil di turnamen itu, lalu menyumbang 4 assist dan 1 gol yang memukau, memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda di semifinal melawan Prancis. Usia 16 tahun, 362 hari. Pada akhir turnamen, Spanyol meraih gelar juara, dan Lamine dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Euro. Ia juga menerima Copa Trophy 2024, penghargaan global bagi talenta muda terbaik di bawah usia 21. Kontraknya diperpanjang di Barcelona hingga 2026 dengan klausul pelepasan mencapai 1 miliar euro. Ia juga resmi diberikan nomor 10. Nomor yang dahulu dipakai Lionel Messi dalam sebuah upacara yang tertunda agar sang nenek yang datang dari Maroko bisa hadir. Tanpa nenek, katanya, momen itu tak akan sama. Bab 4. Puncak keteguhan dan inspirasi Rocafonda. Musim-musim berikutnya, Lamine mendominasi La Liga. Ia meraih gelar U23 pemain musim ini untuk musim 2023-2024, serta penghargaan pemain bulan La Liga dan beberapa prestasi bulanan dari La Liga dan IFFHS sepanjang musim 2024-2025. Rocafonda, lingkungannya, bangkit sebagai simbol inspirasi. Anak-anak yang dulu berjalan melewati blok-blok pudar, kini bercita-cita tinggi. Dokter, insinyur, musisi, semuanya percaya bisa. Seorang tetangga berkata, Lamine menempatkan Rocafonda di peta dunia. Sekarang mereka memilih bermimpi, bukan hanya bertahan. Bab 5. Di balik sorotan, tekanan, skandal, dan keteguhan.
Ketika sorotan dan harapan makin menyinari namanya, tantangan juga muncul. Saran datang dari legenda seperti Adu, yang membandingkan kurva perhatian terhadap dirinya dan Lamine, mengingatkan sang bintang muda agar tetap fokus, jauhi sensasi media, dan biarkan performa di lapangan berbicara. Dari pihak ahli, Emmanuel Petit, mantan penggawa Barcelona, menyamakan potensinya dengan Messi. Jika terus berkembang, Ballon d'Or bisa jadi dalam jangkauannya. Namun, Petit juga memperingatkan, sikap dan kehadiran di media sosial kadang terlihat arogan, hal yang perlu dikendalikan saat kritik bisa datang kapan saja. Ketika tiba usia 18 tahun, ia merayakan ulang tahun dengan pesta bertema mafia yang kontroversial, menampilkan penghibur dengan drofisme dan memicu kecaman dari asosiasi hak disabilitas, serta penyelidikan hukum hingga potensi denda besar. Kini, hubungan pribadinya juga jadi sorotan. Media menyoroti kisah cinta dengan seorang penyanyi, meski ayahnya mengaku tak mengetahui sosok itu. Reaksi yang kemudian viral karena kesannya tenang dan jauh dari dramatisasi.